bahwa Indra Syafri harus segera dievaluasi dan bahkan segera dilakukan pemecatan, teman-teman. Federasi harus bersikap adil, federasi tidak boleh diam, federasi tidak bahwasanya apakah kita mesti harus mengganti pemain-pemain lokal kita yang bermain di turnamen ini dengan mencari atau terus memperbanyak pemain diaspora yang ingin bergabung bersama timnas Indonesia di kelompok umur, teman. Karena begitu sangat menjengkelkan, begitu sangat panas hati ini kalau melihat pertandingan tadinya pemain yang sesungguhnya tidak layak untuk bersama timnas Indonesia, tapi dipaksakan karena memang tidak ada pilihan. Nah, apakah teman-teman netizen setuju bahwasanya seharusnya tim kelompok umur mestinya harus diisi dengan banyak pemain diaspora atau banyak pemain keturunan? Coach, tolong Anda harus realistis, Anda harus berbicara apa adanya. Kalaulah Indra Syafri memang tidak mampu menangani tim ini, thank you, terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Semangat tutupnya. Thank you. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi, Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pagi ini hari Senin? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga. Selamat bekerja bagi rekan-rekan yang menjalankan aktivitas pada pagi hari ini, dan jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini, teman-teman, berbicara. Dan kali ini kita kembali akan membahas pertandingan timnas U20 yang terjadi malam tadi, teman-teman ya, dan hasilnya seperti yang sudah kita bayangkan pastinya, bahwa Indonesia lagi-lagi dibantai dengan skor yang sangat telak, 3-1 atau 1-3 dari Uzbekistan, dan dimana ini banyak sekali netizen dan pecinta timnas Indonesia mengalami kekecewaan gitu akibat lagi-lagi permainan timnas Indonesia sama sekali tidak memiliki pola permainan yang bagus, strategi yang amburadul, taktikal yang tidak jalan. Dan pada akhirnya suka atau tidak suka, kita menerima atau tidak menerima, memang bahwa Indra Syafri harus segera dievaluasi dan bahkan segera dilakukan pemecatan, teman-teman. Federasi harus bersikap adil, federasi tidak boleh diam, federasi tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Harus segera mengambil sikap, harus segera melakukan. Saat ini juga kita menang atau tidak melawan Yaman itu juga tidak ada artinya, tapi saya meyakini 100%, bahkan saya tambah 150%, kita tidak akan bisa menang melawan Yaman, teman-teman ya. Bisa dipastikan kita pulang tidak membawa poin sama sekali. Nah, saya katakan bahwa federasi Pak Erick Thohir tidak boleh tinggal diam, harus segera lakukan evaluasi. Kalau netizen di luar sana dulu ya menganggap bahwa pemecatan STY itu akibat ada campur tangan dari para mafia bola begitu, dan kali ini kami juga meminta kepada Pak Erick Thohir selaku ketua federasi, kalau memang tuduhan-tuduhan para netizen itu menganggap bahwa tidak ada mafia bola ya yang mempengaruhi kebijakan di dalam federasi ini, tolong lakukan dan percepat lakukan pemecatan terhadap coach Indra Syafri, karena ini harus diselamatkan persepak bolaan kita di kelompok umur begitu.
Kita mesti harus mencari pelatih yang memiliki kapasitas, kualitas, dan kapabilitas tentu untuk menangani timnas Indonesia ini, karena tentu kita masih ada pertandingan-pertandingan yang nantinya akan kita gelar ya setelah pertandingan timnas senior kita nanti. Nah, teman-teman, kalau melihat dari pertandingan tadi malam, sama sekali hampir sama dan hampir mirip dengan apa yang terjadi di pertandingan pertama ketika kita melawan Iran. Begitu, pola permainan kita amburadul, meskipun ada harapan di babak pertama kita mampu mengimbangi Uzbek ya teman-teman ya, tapi pada akhirnya kita tidak banyak melakukan perubahan-perubahan strategi, hanya mengganti pemain saja, dan itu tentu bisa dibaca oleh pihak Uzbek ya, dan saya yakin Uzbek bermain lepas karena mereka tahu dengan kualitas pemain kita. Mereka bermain enjoy karena dia tahu bahwa Indonesia bukanlah level mereka, dan mereka sangat tahu mampu membantai Indonesia di turnamen ini. Dan alhasil kita harus angkat koper dari turnamen ini. Sangat disayangkan sekali. Pada akhirnya kita semua berpikir bahwasanya apakah kita mesti harus mengganti pemain-pemain lokal kita yang bermain di turnamen ini dengan mencari atau terus memperbanyak pemain diaspora yang ingin bergabung bersama timnas Indonesia di kelompok umur, karena begitu sangat menjengkelkan, begitu sangat panas hati ini kalau melihat pertandingan tadi malam, begitu teman-teman ya. Jadi apakah harus seperti itu? Mari teman-teman kita berdiskusi. Apakah teman-teman setuju kalau misalnya federasi terus tidak hanya mencari pemain-pemain yang usianya masuk kategori senior, tapi secepatnya harus menggantikan pemain-pemain yang tidak berkualitas, yang tentu amat sangat tidak adil ya teman-teman kalau kita mengeneralisir bahwasanya semua pemain itu tidak memiliki kualitas, tetapi ada pemain yang sesungguhnya tidak layak untuk bersama timnas Indonesia, tapi dipaksakan karena memang tidak ada pilihan. Nah, apakah teman-teman netizen setuju bahwasanya seharusnya tim kelompok umur mestinya harus diisi dengan banyak pemain diaspora atau banyak pemain keturunan, baik itu keturunan Indonesia yang berdarah Belanda atau keturunan Indonesia yang berdarah Jepang ataupun dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi diskusi yang sangat menarik ya teman-teman ya. Kalau mengingat tampaknya kita mesti membutuhkan pemain-pemain yang berkualitas baik. Kita tahu bahwasanya di konten saya yang kemarin ketika kita kalah melawan Iran, saya mengatakan bahwa dana yang dikucurkan PSSI atau federasi untuk membiayai perjalanan kita setahun lebih teman-teman ya, kita sudah mengikuti Toulon Cup di Prancis, kita sudah pergi ke Como, Italia gitu untuk melakukan uji coba di sana, lalu kemudian kita ada training center juga di Jakarta, Bali, kemudian kita melakukan pertandingan mini atau turnamen mini juga di Korea, lalu TC di Jepang. Ini bukan dana yang sedikit teman-teman ya. Oke, kalau misalnya federasi mau membuka diri, boleh nggak sih disepil sedikit saja berapa sih dana yang dihabiskan oleh Indra Safri begitu untuk, atau katakanlah seperti ini, berapa dana yang dikucurkan program atau proyek U20 ini
di dalam melakukan perjalanannya sejak tahun yang lalu. Berani nggak kita sepil sedikit berapa biaya yang dikeluarkan? Kalau federasi berani membuka ke publik atau membuka ke media, barulah kemudian semua pundit-pundit sepak bola atau pengamat sepak bola yang selama ini ya mendukung yang masih menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Coach Indra Safri ini adalah masih berada di jalur yang benar, biar dia tahu bahwasanya ini loh dana yang dihabiskan, sehingga mereka tidak seenaknya bicara di channel mereka, tidak seenaknya berbicara di media sosial atau bahkan juga di media mainstream ketika mereka diundang begitu. Nah, kita mesti harus realistis ya, bahwasanya ST saja yang kalau kita melihat grafiknya itu jauh lebih baik ya kalau dilihat dari perjalanan Indra Safri di level internasional. Jauh sekali. Indra Safri hanya mampu memberikan trofi di Piala AFF saja, Asia Tenggara, levelnya di Asia Tenggara, belum level Asia. Tetapi STY itu sudah bisa membuktikan. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan sahabat, saya tidak bermaksud mendikotomi begitu tepatnya antara dua pelatih ini. Tetapi fakta di lapangan, mau tidak mau kita mesti harus membicarakan ini. Terlepas Patrick Kluivert ini belum bisa kita tarik kesimpulan apa-apa karena dia masih belum membawa satu pertandingan pun di dalam kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi kalau seandainya nanti Patrick juga tidak bisa membawa timnas senior ini berbicara banyak di level ini, maka tidak menutup kemungkinan kita ini adalah orang yang sangat menyesal pastinya karena membuang STY tapi kemudian mencoba untuk mengambil pelatih yang tentu juga tidak jauh berbeda buruknya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya kembali ke pertandingan tadi malam. Memang ada asa sedikit ketika Jens Raven mampu menciptakan gol yang indah dengan kaki kanannya tanpa melihat gawang, mampu melesatkan satu tembakan ke pojok kiri kanan dari kiper Uzbekistan 5 menit atau mungkin lebih dari itu setelah gol pertama. Tapi setelah itu kita dibombardir habis-habisan oleh Uzbekistan, sahabat. Kita patut menunggu apa yang kemudian diucapkan oleh Indra Safri setelah kekalahan kedua ini. Apakah masih mengatakan bahwasanya sesungguhnya Indonesia atau tim kita ini masih bermain dengan bagus begitu, atau mencoba untuk membela diri yang seperti beberapa sahabat-sahabat netizen kemarin? Ini adalah pembelaan yang bodoh. Seharusnya Indra Safri mengakui bahwasanya apa yang terjadi di turnamen ini memang kita tidak bisa menyamai mereka begitu, meskipun sudah bertahun-tahun kita melakukan uji coba di mana-mana. Kita patut menunggu sahabat apa yang diucapkan oleh Indra Safri. Saya berharap Indra Safri mengakui kekalahan ini, mengakui bahwa Indra tidak mampu membawa timnas Indonesia di level Asia, dan berani juga mengatakan bahwasanya apapun yang terjadi sayalah yang bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, evaluasi atau katakanlah kalau seandainya PSSI, federasi mengevaluasi kinerja saya dan yang terburuk sekalipun misalnya dilakukan pemecatan, saya akan terima itu.
Kalau misalnya Indra mampu dan mau melakukan itu, saya pikir itu adalah pernyataan yang gentle dan jauh lebih baik ketika mengatakan bahwasanya Indonesia masih bermain baik pada pertandingan pertama. Itu jauh lebih baik. Karena fakta di atas lama kan berbeda, sahabat. Fakta sesungguhnya itu jauh berbeda. Saya pada akhirnya teringat Coach Justin yang disebut oleh para teman-teman adalah El Plimplan. Jadi mantan pelatih futsal timnas Indonesia ini seringkali memang hadir di podcastnya, begitu seringkali hadir berbicara di channelnya tentang bagaimana dukungan dia terhadap kepelatihan Indra Safri. Dan saya berharap di pertandingan kedua, di pertandingan pertama mungkin pernyataan kontroversinya masih melekat di ingatan kita, tapi di pertandingan kedua saya berharap coach tidaklah kemudian mencoba untuk membela apa yang dilakukan jajaran pelatih U20 yang ketika melawan Uzbekistan itu tidak mampu berbuat banyak. Coach, tolong Anda harus realistis, Anda harus berbicara apa adanya. Kalaulah Indra Safri memang tidak mampu menangani tim ini, maka mari. Anda sering menyebut diri Anda sebagai netizen juga, begitu? Anda harus bersama kami meminta, atau jika boleh kita bikin hashtag pecat Indra Safri, dan Coach Indra Safri harus bersama-sama dengan kami di sini untuk mendukung semua itu. Sahabat, meski menyesal, kita tidak boleh mencaci maki, kita hanya boleh kemudian mengkritik kebijakan, mengkritik taktikal, mengkritik strategi, dan kita tidak boleh sama sekali apapun hasilnya, kita tidak boleh mengkritik pribadi pemain, pribadi para pelatih yang saat ini bersama dengan skuad timnas Indonesia 20. Kita harus realistis. Kritiklah dengan cara yang baik. Semoga kritikan kita didengar oleh mereka, dan tentu federasi juga mendengarnya. Jangan sekali-kali, saya minta, jangan sekali-kali menyinggung soal pribadi mereka, karena mengkritik pribadi mereka itu bukanlah sebuah solusi untuk memperbaiki sepak bola kita, tapi kita harus kritik strateginya. Pecat, bertahan, itu yang mesti harus kita kawal. Ada pertandingan berikutnya, ini terakhir sahabat, kita melawan Yaman, tapi saya yakin teman-teman sudah pasti berkemas, sudah membungkus semua pakaian-pakaiannya, kopernya pasti sudah siapkan. Setelah pertandingan melawan Yaman, menang atau tidak, kalah atau tidak, maka kita mesti harus pulang ke Indonesia. Tapi saya ingin katakan sekali lagi bahwa Yaman meskipun kalah dari Iran, dibantai begitu, tapi belum tentu Indonesia bisa mengalahkan Yaman. Dan ya ekspektasi yang sangat low ini, sangat rendah ini bukanlah sebuah ekspektasi yang dibuat secara spontan, dibuat secara membabi buta, tapi kita melihat faktanya memang seperti itu. Kita tidak mungkin mampu mengalahkan Yaman. Tapi saya berharap Indra Safri bisa merubah cara bermainnya. Keberanian mereka mesti harus di push lagi supaya mereka bermain dengan Yaman nanti minimal bisa mengobati duka luka yang 2 kali kita dibantai oleh Uzbek dan Iran. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan rasis, jangan memfitnah, jangan menuduh yang
setidak-tidak jika Anda tidak memiliki bukti yang akurat. Dan yang paling penting, tidak boleh menyinggung soal pribadi siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.